kita berharap salat kita pagi ini Allah Subhanahu wa taala terima dan kita dimasukkan kepada orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam zimmah, dalam tanggungan, dalam jaminan keselamatan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat berjamaah, salat fajar, salat subuh, maka dia adalah berada dalam zimmatullah, dalam lindungan, jaminan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pastinya salawat dan salam kepada Rasulullah, para sahabat serta keluarga yang melalui mereka Islam ini sampai kepada kita. Dan siapapun yang mempelajari Islam tidak akan pernah sampai pada hakikat Islam itu kecuali meniti jalan yang dilalui oleh para pendahulu al-Islam ini, mulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama salafus salih yang lurus pemahamannya, yang mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tendensi duniawi dalam beragama, dalam beribadah atau dalam menyampaikan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita mengulas ringkas surat Asy-Syarh, Alam Nashrah Laka Sadrak, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sampai di surat Ad-Duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surat Ad-Duha ini termasuk di awal-awal turunnya Al-Qur'an. Di saat Allah Subhanahu wa taala menguji begitu berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Al-Qur'an, di mana permusuhan, disebut gila, diintimidasi, dihalangi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dari kufar Quraisy pada waktu itu. Yang kemudian di sisi permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy, tapi ternyata mereka termasuk yang merindukan dan menikmati lantunan atau tilawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lailnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abu Sufyan sebelum masuk Islam, begitu juga Abu Jahal, itu mengendap-endap untuk terus menyimak, mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di malam hari. Tapi siang harinya mereka memusuhi. Nah, rupanya karena rutin orang-orang Quraisy ini mendengarkan tilawah Rasulullah dalam qiyamul lailnya, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu atau melakukannya hanya sebentar. Rupanya berita ini nyebar dengan sangat cepat. Ya, kalau memang memusuhi, kenapa perhatian gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak terdengar, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan sekitar 2 malam atau 3 malam. Di sini riwayat Imam Bukhari menyebutkan dari sahabat Jundab ibn Sufyan al-Bajali, qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengeluhkan, atau di sini disebutkannya sakit. Falam yakum lailataini aw salasan. Maka dia tidak qiyamul lail dalam durasi 2 hari atau 2 malam atau 3 malam. Faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakak. Wahai Muhammad, nampaknya kamu ditinggal sama setanmu, katanya. Nah, membahasakan sang pembawa wahyu itu disebut syaitan. Jadi inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakak. Saya berharap setan yang membuat kamu tilawah malam-malam ini meninggalkan kamu. Lam arahu qaribaka munzu lailatain aw salatan. Saya lihat dia tidak mendatangi kamu, tidak mendekatimu dalam 2 atau 3 malam ini.
fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kita awali dengan sababun nuzul atau munasabah nuzul ayah, momen penyebab turunnya surat Ad-Duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain juga disebutkan oleh Imam Tabrani, dalam beberapa waktu lebih dari 3 hari Rasulullah SAW tidak menerima wahyu sehingga bersedih. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari ini lebih kuat pastinya, yang kemudian dalam riwayat lain bahwa wanita yang mengejek atau mengatakan kalimat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab. Ya, sampai disebut dalam Al-Qur'an hammalatul hatab atau hammalatul hatab, sang pembawa kayu bakar, karena dia senantiasa mengobarkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian riwayat Imam Hakim juga senada, qalat imra'atu Abi Lahab lamma makatha an-nabiyyu ayyaman lam yanzil alaihi al-wahyi ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad qalak. Dalam beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdengar membaca Al-Qur'an, rupanya karena sakit. Yang dimaksud adalah qiyamul lail. Lam yanzil alaihi al-wahyi. Kemudian si wanita ini mengatakan, ya Muhammad ma ara syaitanak illa qad qalak. Wahai Muhammad, saya enggak pernah lihat lagi yang datang kepadamu syaitan itu. Saya kira dia telah meninggalkanmu. Jadi di sana di awal tadi hadis Bukhari mengatakan qad tarakak, telah meninggalkan. Di sini kalimatnya qad qalaka, telah berpaling. Fanazalat wadduha wal laili idza saja. Ini di antara beberapa riwayat juga Imam Tabrani dan Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan hal yang sama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat yang diawali dengan sumpah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan ad-duha. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka atau dengan salah satu dari apa yang Allah ciptakan, ini satu isyarat menunjukkan keutamaan yang disematkan atau yang diberikan kepada waktu yang disebut dalam sumpah itu. Wadduha wal laili idza saja. Ad-duha adalah waktu yang diawali dengan setelah sempurna terbit matahari hingga jelang zuhur. Ini namanya waktu duha. Kemudian di antara yang disebutkan adalah duha, yang dimaksud adalah bagian dari siang. Kalau nama seluruh dari setelah terbit matahari adalah an-nahar, maka di dalam Al-Qur'an bagian-bagian dari an-nahar ini Allah sebutkan, misalnya wal fajr walayalin ashar. Al-fajr adalah awal habisnya waktu yang disebut lail, menjelangnya waktu nahar. Jadi al-fajr adalah awal nahar. Kemudian akhir dari nahar namanya asal. Jadi dengan tenggelamnya matahari. Nah, an-nahar diawali dengan al-fajr, diakhiri dengan al-asr. Jadi al-asal ini setelah lewat waktu asar kemudian sampai malam. Nah, Allah menyebutkan fajar sebagai awal nahar, duha bagian tengahnya, al-asr bagian akhirnya. Wal asr wal duha wal fajr. Kita tidak temukan dalam Al-Qur'an wal zuhur. Jadi waktu zuhur enggak disebutkan. Ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu ad-duha dalam ayat ini sebagai sumpah. Maka yang paling cerah, yang paling indah, yang paling sehat dari seluruh waktu ini adalah waktu duha. Ad-duha adalah waktu setiap orang yang punya ambisi untuk mengejar dunia akan menghabiskan waktu ini dengan mengejar dunia. Jadi Allah SWT menyebutkan waktu duha adalah waktu hidupnya manusia, waktu berangkatnya orang bekerja, waktu semua orang melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Waktu yang seringkali terabaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat di waktu ini disebut salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siang hari digunakan oleh manusia untuk bekerja mengejar kehidupan duniawi. Malam hari waktu untuk beristirahat yang juga sangat minim, langka orang yang menjadikan bagian akhir malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka wadduha wal laili idza saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya menerima dengan begitu runut ayat-ayat Al-Qur'an terus menerus, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan dengan semua ibadah itu untuk menghadapi semua cercaan, semua permusuhan dari orang-orang kufar Quraisy. Begitu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat terhentinya wahyu, istirahatnya wahyu, di sebagian riwayat disebutkan malaikat Jibril tidak turun, di riwayat yang tadi disebutkan Rasulullah karena sakit. Lalu disebarkanlah berita bahwa Muhammad itu ditinggalkan oleh yang selama ini mendatanginya menyampaikan Al-Quran. Tersebarlah berita ini dengan begitu cepat, maka Rasulullah pun menerima cemoohan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanti-nanti, menunggu-nunggu datangnya wahyu. Rupanya ungkapan-ungkapan qad qalaka rabbuk, Rabbmu telah meninggalkanmu, kalimatnya bahkan luar biasa, pakai syaitanmu telah meninggalkanmu. Maka ini memiliki dampak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia menanti. Di riwayat lain dijelaskan juga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan atas orang-orang kufar itu untuk menjawab pertanyaan mereka besok, dan Rasulullah tidak menyebutkan insya Allah. Besok saya jawab. Begitu mereka datang, mana katanya ngasih jawaban, belum juga turun wahyu. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tertundanya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai sebabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua waktu yang berpasangan. Duha mewakili siang malam, al-lail adalah malam hari. Ad-duha mewakili waktu nahar, al-lail mewakili waktu gelapnya matahari. Di saat semua orang tidur. Waktu yang dihabiskan oleh setiap manusia untuk menjalani usianya. Waktu yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk beribadah, untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan dakwah. Ketika terhenti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih, berharap untuk sampai atau tibanya wahyu kembali. Maka di saat kesedihan ini juga bisa terjadi kepada setiap kita. Di saat ibadah kita lakukan, usaha bekerja siang dan malam, namun kemudian pertolongan Allah terasa tidak kunjung tiba. Terasa ujian ini belum juga teratasi. Terasa permasalahan kita juga belum menemukan jalan keluarnya. Bisa jadi hadir, muncul dalam diri kita, apakah Allah meninggalkan? Di saat kita menunggu lahirnya seorang cucu, menunggu sakitnya seorang suami ataupun istri, menunggu kabar baik tentang keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan semua usaha jerih payah bisa jadi hadir muncul dalam perasaan kita. Seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, berharap apa yang saat itu dihadapi segera menemukan jalan keluarnya. Na'udzubillah kalau kemudian di antara kita bisa dan pernah merasakan putus asa kepada berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di saat satu dari keluarga kita dirawat, di saat satu dari keluarga kita kemudian mengalami penyakit yang sulit untuk dikatakan sembuh. Semua sudah dilakukan, bahkan semua harta benda bisa dilepas, dijual untuk membiayai karena berharap kesembuhan. Maka hal ini bisa terjadi kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala di saat seorang mukmin merasa ditinggal, seorang mukmin merasa diabaikan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang ingin memberitahukan bahwa begitu nikmatnya kedekatanmu kepadaku. Kita untuk merasakan nikmatnya sehat ini harus sakit dulu. Kita untuk menyadari nikmat kita terang melihat matahari terbit, indahnya suara burung di pagi hari, kita dikasih kelilipan sedikit, baru di situ kita tersadar betapa nikmatnya kita diberikan penglihatan, betapa nikmatnya kita diberikan pendengaran. Rasulullah SAW menikmati begitu panjang hari-hari dengan dekat kepada Allah, begitu terhenti, di stop, ditunda waktunya 2 atau 3 hari, lalu ini menjadikan latar mereka mencemooh Rasulullah SAW. Rasulullah pun merasakan kerinduan, sedih Rasulullah. Maka surat ini kemudian sering dijadikan sebagai cara untuk kita mengungkapkan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat siang dan malam memberitahukan kepada kita terangnya siang adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, cerahnya hidup kita. Ketika malam itu gelap, kalau kita kemudian mentadaburi ini sebagai waktu di saat kita bersedih, maka siang dan malam, sedih ataupun bahagia, sakit ataupun sehat, baik ataupun buruk yang kita rasakan dalam hari-hari kehidupan kita, maka kita harus meyakini ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Allah tidak sedikit pun berpaling darimu wahai mukmin. Allah sedikit pun tidak meninggalkanmu wahai seorang hamba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan kalimat dari Ummu Jamil yang kemudian mencela Rasulullah dengan mengatakan, inni ara anna syaitanaka qad qalak. Setanmu sudah meninggalkanmu. Wadda'aka rabbuk wa qalak. Kamu ditinggalkan. Maka kalimat pun ini turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantah kalimat yang Rasulullah SAW dengar dari orang kafir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat atau surat ini memberitahukan kepada kita betapa Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa maqam atau kemuliaan Rasulullah SAW Allah gambarkan dalam surat ini. Wadduha wal laili idza saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadduha tanpa tambahan kalimat, lalu menyambung di ayat setelahnya dengan wal laili idza saja. Terangnya siang, terutama di waktu duha, tidak akan kita nikmati betapa terangnya kalau kita tidak pernah merasakan gelapnya malam. Adakah di antara kita menikmati sebuah keberhasilan kalau sebelumnya tidak pernah gagal? Kalau Allah SWT memberikan semua jalan hidup kita lempeng, mudah dan bahagia semua, kita tidak akan mensyukuri nikmat ini kalau kita tidak pernah merasakan sebaliknya. Kita begitu dibangunkan Allah Subhanahu wa taala menyebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmatnya kita bangun tidur ini kita rasakan
karena kita merasakan tidur dan mati. Keberadaan kita hari ini, entah ketemulah terbangun, di samping kita masih ada istri, di samping kita masih ada anak, kita akan tersadar bahwa kebersamaan itu begitu berharga di saat satu dari keluarga ini sudah pergi. Jadi satu nikmat akan kita benar-benar akan kita syukuri, benar-benar akan kita sadari setelah Allah berikan ujian yang sebaliknya. Sakit, sehat, siang, malam, sedih, bahagia, kaya, miskin, ini Allah ciptakan berpasangan. Dan Allah sebutkan segala sesuatu Allah ciptakan berpasangan. Yang tidak memiliki pasangan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau ayat ini kita hafal lalu kita semata-mata hanya membaca tanpa hadir satu penghayatan, maka surat ini hanya akan menjadi cerita bahwa Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Rasulullah kemudian dibesarkan bukan oleh ayah dan ibunya. Rasulullah dikisahkan dalam ayat atau surat ini mengalami satu perjalanan hidup yang kemudian disebutkan yatim, dhallan. Kemudian Rasul sebut perintahnya di situ, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia hanya akan menjadi satu kisah. Ketika kita membaca, dalam tadabbur kita, dalam munajat kita butuh hadir. Ruh kita butuh hadir. Hayat kita yang kemudian kita sebut dengan menghayati atau mentadaburi ayat dalam tilawah atau dalam ibadah kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata wadda'aka, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dua kalimat yang dua-duanya punya makna terpisah atau berpisah. Wada' yang kita kenal dalam istilah haji yang Rasulullah SAW lakukan bersama sekitar 12.000 sahabat, yang kemudian dikenal dengan haji wada'. Wada' adalah berpisah. Wada' artinya perpisahan. Tapi perpisahan yang disebut wada' ini adalah antara dua orang yang saling mencintai dan disertai dengan rasa berat untuk berpisah. Wada' ketika kita dekat dengan orang tua, suami, istri, ayah, ibu, anak, sahabat, begitu waktu untuk terpisah maka namanya wada', karena dia disertai dengan rasa cinta dan sangat ingin bertemu kembali. Ini wada'. Sehingga Rasulullah SAW ketika akan musafir sering mengatakan astaudi'ukumullah. Astaudi'ukum Allah. Saya titip kalian. Wada'. Jadi kata wada' ini adalah berpisah yang disertai dengan keinginan bertemu, karena di antara kedua yang berpisah ini itu ada rasa cinta. Karena Rasulullah SAW dengan apa yang didengar dari sekelilingnya bahwa dia telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat ini turun menjadi jawaban dari tuduhan atau ejekan itu. Ma wadda'aka rabbuk. Siang malam yang dilalui dari awal Rasulullah SAW terlahir lalu berusia 40 menjadi nabi, cemoohan, ejekan, permusuhan yang diterima oleh Rasulullah SAW dari kufar Quraisy, Allah jelaskan di ayat-ayat lain betapa Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi, menjaga, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di surat Al-Alaq yang pernah kita bahas, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah.
Ini permusuhan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah bela, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut pembelaannya dalam Al-Qur'an. Begitu juga di surat lain, "Dzarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Misalnya "Dzarni wa man khalaqtu" di surat Al-Muddatsir, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda." Ini yang Allah sebut dalam surat sebelum Ad-Duha, di surat Al-Muddatsir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat Ad-Duha merupakan Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Rasulullah dimusuhi, Rasulullah ditinggalkan, Rasulullah dituduh gila, Rasulullah dituduh majnun, dituduh penyihir. Begitu ayat ini turun, Allah ingin menegaskan, ma wadda'aka rabbuk. Allah sedikit pun tidak berpaling dari tidak meninggalkanmu. Wadda'aka, ma wadda'aka rabbuk. Kemudian kalimat qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala adalah diterjemahkan berpaling. Orang kalau berpisahnya berpaling, maka qala ini maknanya adalah meninggalkan dengan kebencian. Nah, saya nggak tahu kalau orang bercerai itu maksudnya wadda'aka atau qalaka. Terjalin keluarga, hidup berumah tangga bertahun-tahun, begitu berpisah karena permasalahan tertentu, dia termasuk berpaling, tidak ingin berjumpa lagi, atau berpisah dengan berat hati. Nah, kalimat qala adalah berpisah, berpaling dengan kebencian dan tidak ingin bertemu. Ini kalimat qala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketiga ini memberitahukan betapa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dua kata kerja atau fi'il di sini, wadda'a dengan qala. Ketika berpisah karena cinta, Allah sebut kalimat Rabb dan Allah sebut kalimat kata pengganti ka. Ma wadda'aka rabbuka. Karena di sini ada cinta, ada ridha, ada kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalimat qala yang artinya berpaling dan dengan penuh kebencian, Allah tidak sebut kata Rabb, Allah tidak sebut kata ka. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Karena berpaling dan meninggalkan dengan kebencian kepada Rasulullah SAW sesuatu yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Ketika ayat ini kita ingin tadabburi, hadirkan maknanya dalam doa munajat dalam salat kita, maka yakinlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rabb, ma wadda'aka rabbuk. Kalimat Rabb seringkali saya ulang-ulang di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakan ma wadda'aka rabbuk. Rabbmu yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki dan memberi seluruh apa yang ada di dalam kehidupan makhluk ini, ma wadda'ak. Jadi ketika kita sakit, kita kemudian sedang mengatakan ma wadda'aka rabbuk, maka sakit ini Allah yang menghendaki. Sakit ini Allah yang bisa mengangkatnya. Ya, sakit ini Allah yang memberikan hikmah di baliknya. Ma wadda'aka rabbuk. Di saat seorang di antara kita misalnya sedang berpikir merencanakan hidup ke depan ini seperti apa, begitu sulit keadaan setelah pandemi ini mewabah,
wabah ini, corona ini kemudian meliputi hampir seluruh belahan bumi, ma wadda'aka rabbuk. Hadirkan yakin yang menciptakanmu, yang memberikanmu rizki, yang memiliki kehidupan ini, ma wadda'ak, itu tidak akan berpaling darimu di saat iman itu masih ada. Di saat kita menghamba dan menjaga penghambaan ini kepada Allah dengan taat, ma wadda'aka rabbuk. Yakinlah Allah sedang merencanakan dan mempersiapkan satu kebaikan dalam apa yang sedang dijalani oleh seorang hamba. Ma wadda'aka rabbuk. Di saat orang akan merencanakan pernikahan, tidak akan ditinggalkan. Ma wadda'aka rabbuk. Di saat seorang sedang mencari nafkah, ma wadda'aka rabbuk. Di saat seorang mukmin sedang mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang ragu untuk melangkah pada kebaikan. Orang takut untuk mengambil sebuah langkah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit sehat, susah senang, bahagia derita, siang malam kita lewati. Waktu duha berlalu menjadi siang, kemudian malam datang meliputi seluruh kehidupan manusia. Usia kita berjalan, usia kita ini mendekati ajalnya. Yang harus kita tanamkan, apapun yang dialami dalam hidup ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sedikit pun Allah tidak meninggalkanmu, sedikit pun Rabbmu tidak akan mengabaikan. Karena Allah SWT menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki dan mengatur. Di ayat lain misalnya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di ayat lain Allah memberitahukan penciptaan ini tidak Allah kemudian tinggalkan begitu saja. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa arah? Maka salah satu tanda orang cerdas, manusia cerdas dalam hidup di dunia ini adalah al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyadari bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Jadi kalau orang cerdas kemudian hanya megah hidupnya di dunia, hanya sukses kehidupannya di dunia, dia tidak mempersiapkan kehidupannya di akhirat, maka ini tidak disebut cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'da man dana orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi orang menyadari kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat, sehingga dia akan menjalani kehidupan dunia ini dengan tidak sampai melupakan akhirat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sambung dalam ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di banyak kitab tafsir dijelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Di antara makna yang muncul dalam kitab-kitab tafsir adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagian akhir dari dakwahmu itu tidak akan seberat bagian awalnya. Artinya umat Rasulullah akan begitu banyak masuk Islam, manusia ini akan beriman, akan menerima ajaran Rasulullah SAW. Kehidupan setelah awal yang sulit dakwahnya di Mekah itu akan lebih baik. Ini di antara makna yang muncul. Kemudian di antara makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu akan lebih baik dari kehidupan dunia, karena kehidupan dunia merupakan kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kehidupan akhirat adalah kehidupan balasan dari ketaatan setiap hamba di dunia. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang mentadaburi ayat ini, kehidupan Rasulullah, hari-hari Rasulullah senantiasa walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasulullah selalu semakin baik, selalu semakin taat, selalu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat kaki Rasulullah bengkak karena melakukan qiyam. Sampai bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu? Lalu kenapa sampai memaksa diri untuk sholat sehingga kakinya bengkak?" Jawaban Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah kemudian sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada hari-hari Rasulullah berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kehidupan Rasulullah SAW senantiasa terus bertambah kebaikan, ketaatan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya manusia terbaik, teladan untuk semua umat manusia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ketika Allah Subhanahu wa taala sambung dengan kalimat la yang artinya taukid, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu fatardha, sesuatu yang menyebabkan kamu ridha. Fatardha, Islamnya manusia, masuknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dulu kepada memasuki surga. Rasulullah SAW diberikan tempat yang mulia, memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu hal yang membuatmu semakin ridha. Nah, bagaimana kemudian menghadirkan makna ayat ini dalam kehidupan kita, dalam tadabbur salat kita, dalam tadabbur tilawah kita? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Seorang mukmin senantiasa harus menghadirkan optimis kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin apapun ujiannya, maka ujian itu akan menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Di saat kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan, memberikan apa yang kita inginkan, maka dalam doa, dalam ibadah kita, dalam setiap apa yang kita alami dari cobaan yang kita lewati dalam hidup ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan segala sesuatu yang membuatmu semakin ridha. Fatardha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut di ayat ke-6 ini hal-hal yang betapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedetik pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah menyebutkan saat Rasulullah SAW pernah yatim, lalu Allah berikan tempat. Allah berikan siapa yang melindunginya. Allah berikan siapa yang membesarkan. Yang pertama adalah kakeknya, fa'awa. Kemudian Rasulullah SAW dipelihara oleh pamannya, fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dhal di sini tidak diartikan sesat. Ya. Dhallan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir keras bagaimana mengatasi, memperbaiki kerusakan hidupnya orang-orang jahiliyah. Yang nanti ini menjadi 3 surat sebelum turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Letaknya di Al-Qur'an, ini menjadi pengantar akan turunnya Al-Qur'an. Wa wajadaka dhallan fahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalimat fahada ini yang dimaksud adalah menerima Al-Qur'an, menerima turunnya wahyu-wahyu yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 'Ail maknanya adalah tanpa harta, 'ailan. Fa'aghna, Allah hadirkan rasa cukup, rasa kaya. Allah cukupkan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kalimat kaya, kalimat ghina, kaya dalam bahasa Al-Qur'an itu bukan harta yang menumpuk dimiliki, bukan.
Tapi kata aghna ini adalah merasa dicukupi sehingga tidak butuh kepada yang lain. Sehingga di saat manusia ini merasa tidak butuh kepada yang lain, terkadang sampai lewat batas dia tidak butuh kepada aturan Allah. Sehingga disebut di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi istaghna di situ merasa cukup. Kalau di sini fa'aghna, Allah yang cukupkan. Allah yang mengkayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa saja merasa kaya atau kemudian diberikan rasa cukup sehingga dia tidak mengambil yang haram. Ini pun muncul menjadi doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan, hadirkan rasa kaya dan kemudian tidak butuh kepada apa yang Engkau haramkan. Maka di bagian akhir dari surat ini adalah perintah bagaimana memperlakukan atau menempatkan orang yatim, anak-anak yatim, kemudian bagaimana memposisikan orang-orang yang butuh kepada tuntunan, butuh kepada ilmu. Maka wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka perintahnya ada 3, bagaimana memuliakan yatim, kemudian tidak pelit kepada ilmu, sering diterjemahkan kepada yang minta-minta, jangan engkau hardik. Ternyata kalimat as-sa'il di sini juga artinya penuntut ilmu. Orang yang bertanya, orang yang tidak mengetahui sebuah ilmu, orang yang jahil ketika bertanya juga disebut sa'il. Fala tanhar, jangan engkau hardik atau bentak. Jadi sa'il di sini tidak semata-mata hanya maknanya meminta-minta harta. As-sa'il wa amma as-sa'il fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah akhir dari surat ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fahaddits. Wujudkan kesyukuran itu dalam ibadah yang semakin bertambah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur singkat ringkas ini mudah-mudahan membantu kita untuk sedikit memiliki gambaran makna dari ayat yang cenderung kita baca di waktu duha dalam salat 2 rakaat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk senantiasa menjaga 2 rakaat duha karena keutamaan yang ada pada waktu dan ibadah yang dilakukan di waktu duha. Mudah-mudahan itu menjadi pengantar yang bisa difahami dan Allah berkahi untuk kita mampu amalkan. Kurangnya dari saya pribadi, manfaat dan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin membuka apa yang saya paparkan ini, bisa melihat di beberapa kitab tafsir yang salah satunya adalah Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, disebutkan dalam kitab itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb. Astaghfirullahal azim. Sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan atau koreksi dan sharing silakan.